Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Pada saat hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang dimana banyak orang tidak siap mengikuti kebenaran ini karena memang ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Alkitab mencatat dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi barang siapa yang mau mengikut Yesus, ia harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Kalau saya punya prinsip dalam kekristenan saya, teologi saya ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya bukan penganut teologi kemakmuran, tetapi saya lebih menganut teologi Yesus yang mengatakan adalah menyangkal diri dan pikul salib. Jadi kalau saya simpulkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, untuk bisa kita menerapkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka kita pegang kebenaran ini dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 23 ini. Barang siapa mau ikut aku harus menyangkal diri dan mikul salib. Dalam sebuah perjalanan umat percaya atau orang Kristen, kenyataannya banyak orang tidak siap dalam hal ini. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, Anda orang percaya atau tidak? Ya, Pak Pendeta Charles Manurung, saya orang percaya. Kalau saya tanya Anda orang Kristen apa tidak? Ya, saya orang Kristen. Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Kalau memang Anda dan saya pengikut Kristus, berarti Anda dan saya harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Betapa mengerikannya hidup kita mengatakan orang percaya, mengatakan pengikut Kristus, mengatakan orang Kristen, tetapi dalam perjalanan kita sering mempermalukan nama Tuhan. Kita sering merusak nama Tuhan. Bahkan kita sering menjual nama Tuhan di dalam perjalanan kekristenan kita. Bahkan sering kita menyalahkan Tuhan. Saudaraku, Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, kau harus siap sangkal diri dan pikul salib. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang gampang. Saya dulu kira Bapak Ibu Saudaraku ngikut Yesus itu enak luar biasa. Karena saya lihat orang-orang ikut Yesus semakin diberkati, semakin diberkati. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, saya memiliki sebuah pandangan yang salah. Ketika mereka bersaksi Bapak Ibu Saudaraku, ternyata mereka ini pun diproses begitu sangat luar biasa. Mereka menjadi bejana yang rusak dihancurkan kembali dan akan diperbaiki sehingga menjadi bejana yang baru. Saya hanya sedikit saja mendengar tentang keberhasilan mereka. Tapi saya tidak tahu tentang bagaimana mereka diproses oleh Tuhan dalam perjalanan mereka. Begitu juga dengan orang-orang melihat saya hari ini. Orang-orang berkata, Pak Pendeta Charles Manurung itu enak. Pak Pendeta Charles Manurung itu sudah sukses. Pak Pendeta Charles Manurung itu sangat diberkati Tuhan, sangat luar biasa. Memang saat hari ini orang-orang melihat saya. Tetapi dia tidak lihat proses perjalanan saya seperti apa. Mereka tidak tahu. Bapak Ibu Saudaraku, kerikil-kerikil tajam yang saya lalui, angin topan badai yang menerpa perjalanan hidupku. Ada banyak Bapak Ibu Saudaraku problema-problema tantangan yang kuhadapi dalam sebuah perjalanan mengiring Yesus. Sebuah lagu berkata, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus.
Itu bukan hal yang mudah. Berapa banyak orang menyanyikan lagu itu dengan lantang, dengan suara yang merdu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri setiap hari. Suara salah. Haleluya, haleluya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini orang Batak yang susah bernyanyi nih Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Saya sebenarnya orang yang gampang terpengaruh ketika suara 1, suara 2, suara 3, saya misalnya suara 1, saya bisa ikut suara 3. Gampang terpengaruh. Saya orang Batak yang memang mungkin berbeda dengan Batak yang lain yang jago-jago nyanyi. Saya ini agak sulit Bapak Ibu, tapi terus belajar. Haleluya. Jadi dalam lagu itu, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun sangkal diri dan pikul salib setiap hari, suaranya keren. Suaranya merdu. Rautan wajah, sikapnya bernyanyi luar biasa. Orang-orang melihat dari wajahnya, ekspresinya sangat luar biasa ketika menyanyikan lagu Saya Mau Iring Yesus. Tetapi ketika Anda diproses, ketika Anda dikikis, ketika Anda diperhadapkan dengan sebuah tantangan rintangan, lagumu yang keren, suaramu yang keren, suaramu yang merdu, tetapi belum tentu Anda siap menghadapi semua tantangan seperti yang lagu yang kau nyanyikan tadi itu. Bertubi-tubi masalah menerpa perjalananku. Ketika saya memulai pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku, GB Karisma dibentuk, itu hanya dari 2 orang janda pada tahun 2010. Bayangkan persembahan hanya 15.000. Saya yang mimpin pujian, Bapak Ibu saya yang main gitar. Maka jemaat itu yang persembahan, saya yang khotbah. 2 orang janda tidak sanggup sewa gedung, Bapak Ibu, padahal dulu hanya 500.000 1 bulan. Tidak sanggup. Proses demi proses. Kalau orang lihat hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak pernah melihat bagaimana saya diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Benarlah kata Alkitab, kalau kau Charles Manurung mau ngikut aku, harus sangkal diri dan pikul salib. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Ada banyak kesenangan-kesenangan dagingku, tetapi aku harus mengalahkannya demi pekerjaan Tuhan, demi pelayanan kerajaan Allah di muka bumi, demi sebuah kepercayaan Tuhan percayakan kepadaku untuk melakukan misinya di muka bumi ini. Dan tidak semua orang bisa mampu dan mau melakukan hal yang seperti ini. Orang lebih memilih menyenangkan dagingnya, tetapi saya mau berkata, aku mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan aku harus siap diproses. Dan aku harus siap menyangkal diri. Dan aku harus siap berkata tidak untuk kesenangan pribadiku. Demi pekerjaan Tuhan. Demi pelayanan Tuhan. Dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Amin.